Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Sigit Suhem dalam rangka belajar bareng untuk menghadapi seleksi CPNS tahun 2021. Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait kemampuan numerik. Nah, kaitannya dengan perbandingan kuantitatif. Nah, teman-teman, seringkali teman-teman bertanya, bagaimana sih caranya untuk mengikat suatu ilmu agar kita tidak mudah lupa? Nah, caranya yaitu dengan menulis ilmu tersebut. Nah, makanya teman-teman, saya sarankan untuk mempersiapkan alat tulisnya agar bisa menulis apa yang akan saya sampaikan gitu. Karena dengan menulis sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ikatlah ilmu dengan menulisnya dan perbanyaklah murojaah, yaitu pengulangan sesuai dengan metode yang digunakan oleh hafidz Quran sehingga mereka bisa menghafal 30 juz. Nah, jadi teman-teman diharapkan bisa menulis ya setiap apa yang saya sampaikan sehingga bisa terus diingat oleh teman-teman. Oke. Baik teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa materi tes intelijensi umum atau TIU itu terdiri dari yang pertama ada kemampuan verbal, yaitu terkait analogi, silogisme, dan kemampuan berpikir analitis. Yang mana materi kemampuan verbal ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa menonton atau belajar terkait materi kemampuan verbal ini. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, yang kedua ada kemampuan numerik, yaitu kaitannya dengan berhitung deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita, peluang, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada kemampuan figural. Nah, untuk di video kali ini kita akan fokus membahas kemampuan numerik kaitannya dengan perbandingan kuantitatif. Nah, semoga teman-teman sudah menyiapkan alat tulisnya ya, agar bisa mencatat apa yang sekiranya perlu dicatat ya teman-teman, agar kita mudah mengingat materi yang disampaikan pada video kali ini. Perbandingan kuantitatif. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan share channel ini agar channel ini semakin bermanfaat untuk banyak orang, terutama orang-orang yang ingin mendaftar CPNS tahun 2021. Nah, di perbandingan kuantitatif ini sendiri itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai atau sering disebut juga dengan perbandingan lurus atau berbanding lurus, itu pada jenis perbanding ini jika nilai suatu unsur meningkat, maka unsur yang lainnya juga meningkat, atau jika unsur A naik, maka B naik. Nah, contoh kejadian yang termasuk dalam perbandingan senilai jenis ini antara lain, yang pertama ada jumlah tabungan dengan waktu penyimpanannya. Nah, artinya semakin lama waktu penyimpanannya, maka jumlah tabungannya pun akan meningkat. Nah, makanya jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan termasuk kategori perbandingan senilai. Yang kedua ada banyaknya barang dengan jumlah harga barang. Nah, artinya semakin banyak barang yang kita beli, maka harga barangnya pun juga akan semakin tinggi atau semakin banyak. Yang ketiga ada jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkannya. Artinya semakin banyak kita memperkerjakan pekerja, maka upah yang akan kita keluarkan juga akan semakin tinggi. Makanya disebut sebagai perbandingan senilai. Artinya jika satu unsur naik, maka unsur yang lainnya juga akan naik. Yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Nah, ini kebalikannya dari berbanding senilai atau berbanding lurus. Nah, perbandingan berbalik nilai itu jika satu unsur naik, maka unsur yang lainnya turun, atau kebalikannya jika yang lain turun, maka unsur yang lainnya naik. Nah, contoh kejadian yang termasuk perbandingan berbalik nilai antara lain banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Nah, ini artinya semakin banyak pekerja yang dikerjakan, maka waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan akan lebih sedikit. Artinya unsur pekerja naik, sementara waktu penyelesaiannya bakal turun. Yang kedua, banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanan. Nah, ini jelas sekali. Nah, semakin banyak hewan yang kita pelihara, maka akan cepat menghabiskan makanannya. Artinya misalkan dua hewan itu akan menghabiskan makanan lebih sedikit daripada 4 hewan. Makanya disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Nah, kita lanjut coba ke latihan soalnya agar teman-teman mudah memahami dan dalam mengerjakan soal TIU yang akan nanti keluar di seleksi CPNS tahun 2021. Soal nomor 1. Umur Sigit dan Dio memiliki perbandingan 5:7. Jika umur Dio 35 tahun, berapa umur Sigit? Nah, ini di soal nomor 1 ini kita fokus ke pertanyaan umur Sigit. Nah, teman-teman sebelumnya
Untuk menjawab soal perbandingan kuantitatif ini, di video ini kali ini saya akan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara cepat, kurang dari 20 detik. Yang kedua dengan cara sistematis, terstruktur, atau dengan cara rumus seperti pada umumnya. Agar teman-teman ketika lupa cara cepatnya, teman-teman bisa menggunakan cara sesuai dengan rumus yang ada gitu. Nah, lanjut nomor 1 ini umur Sigit. Nah, umur Sigit itu kan di sini 5/7. Nah, kita langsung cara cepatnya gini. Ini kan yang diketahui, yang di sini diketahui umur Dio 35 tahun. Sementara Dio itu ini punya Dio 7. Ya tinggal dibagi aja. 35 dibagi 7 itu kan 5. Ya udah 5 kali 5 sama dengan 25. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Karena ini termasuk perbandingan senilai. Nah, jadi kita ketika melihat soal perbandingan seperti ini, kita langsung fokus ke yang ditanya siapa Sigit. Oh, berarti Sigit itu 5. Nah, yang diketahui tinggal 35 dibagi 7 karena Dio kan ini Dio 35. Nah, sementara Dio di sini 7. Ya udah 35 tinggal dibagi 7. 35 tinggal dibagi 7 dikali dengan 5. Maka hasilnya 25. Atau dengan cara rumus. Nah, seperti ini. Ini termasuk perbandingan sendiri ya, teman-teman. Nah, ini 5/7 itu kan artinya 5/7. Lah, 5/7 sama dengan X per 35. Tinggal dikaliin silang. Nah, 7 kali X 5 kali 35 gitu. Nah, maka 7X sama dengan 175, mana X sama dengan 25. Nah, teman-teman boleh menggunakan cara cepat atau menggunakan cara seperti rumus seperti ini. Nah, kalau pertanyaan masih sederhana seperti ini, saya sarankan untuk menggunakan rumus cepat aja. Kita lihat yang ditanya siapa. Oh, Sigit, berarti taruh di atas Sigitnya. Nah, artinya tinggal 5 taruh di atas per Dio berapa? 7. Ya udah 5/7 tinggal dikali 35 gini. Nah, gitu. Tinggal berarti ini 35 dibagi 7, 5 kali 5 25. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Gitu ya, teman-teman. Gampang sekali ini kalau soal perbandingan masih sederhana seperti ini. Soal nomor 2. Terdapat 240 kg yang dapat dihabiskan oleh 600 ayam dalam suatu hari. Jika ditambahkan ayam sebanyak 200 ekor, maka pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari adalah. Nah, lagi-lagi kita punya opsi dengan menggunakan dua cara ya untuk menjawab setiap soal perbandingan kuantitatif. Nah, yang pertama dengan cara struktur atau menggunakan rumus. Nah, di sini itu terdapat 240 kg ayam. Nah, 240 kg ayam yang dihabiskan oleh 600 ayam. Nah, 240 kg pakan, maaf, untuk dihabiskan 600 ayam. Nah, kemudian jika ditambahkan ayam sebanyak 200 ekor, nah artinya sekarang ayamnya bertambah ya, dari 200 ditambah 600, maka menjadi 800 ayam. Nah, jika 240 kg itu untuk 600 ayam, nah kira-kira berapa kilogram yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan 800 ayam? Nah, kita menggunakan perbandingan senilai di sini ya, dengan menggunakan rumus perbandingan senilai, maka diperoleh. Nah, ini 240 per X sama dengan 600 per 800. Nah, maka sama dengan X sama dengan dikalikan silang ya, 240 dikali 800. 240 dikali 800 dibagi dengan 600. Nah, kita tinggal coret aja nolnya, 02 coret, 02 coret. Nah, tinggal 24 dibagi 6, ini sama ini coret, 24 dibagi 6 sama dengan 4 atau 40. Sini sisa 40. 40 kali 8 sama dengan X sama dengan 320 kg. Nah, karena yang ditanya adalah maka pakan yang harus ditambahkan, Jadi untuk mencukupi 800 ekor ayam itu kita membutuhkan 320 kg. Sementara kita sudah punya pakan sebanyak 240 kg. Ya udah tinggal dikurangin aja. Nah, maka 320 kg dikurangi dengan 240 gram, maka pakan yang harus ditambahkan untuk mencukupi 800 ayam adalah 80 kg. Ini kalau dengan menggunakan cara rumus atau struktur. Nah, kita menggunakan cara cepat agar kita bisa meminimalisir waktu yang
dibutuhkan gitu untuk ini ya, efisiensi waktu ya, karena kaitannya dengan waktu yang terbatas dalam seleksi TU CPNS tahun 2021 ini, yaitu dengan cara seperti soal nomor 1. Yang pertama, yang langsung aja kita, yang ditanya adalah maka pakan yang harus ditambahkan. Nah gini, cara cepatnya seperti ini. Nah maka jawabannya 80 ya. Oke, cara cepatnya gini, 200. Kan yang ditanya adalah ayam sebanyak ayam 200, yang ditanya nih ayam 200. Nah taruh di atas ya 200. Nah 200 yang sudah diketahui adalah 600 ayam. Nah tinggal dikali dengan 240, maka hasilnya adalah 80 kg. Nah kita bisa coret nolnya, coret. Nah ini juga sama, 6 sama 24. Nah tinggal 40 di sini, 40. Oke, 2 kali 4 80. Nah tinggal seperti ini teman-teman ya. Oke, ini cara cepatnya. Jadi tinggal langsung ke jumlah ayam yang belum diketahui Pak, memerlukan berapa pakan seperti itu. Ini kan 200 600 ayam itu sudah pasti membutuhkan 240 kg. Pertanyaannya 200 ekor itu butuh berapa pakan, kan seperti itu. Nah 200 ekor itu butuh berapa pakan, makanya taruh di atas. Yang ditanya itu selalu jadi pembilang, sementara yang udah diketahui jadi penyebut. Nah makanya 200 per 600 tinggal dikali yang sudah diketahui, otomatis ini yang udah diketahui kan. Nah ini 240. Oke, maka hasilnya adalah 80 kg. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Baik, soal nomor 3. Nah sebelum lanjut ke soal nomor 3, teman-teman jika soal nomor 1 dan 2 masih bingung, teman-teman boleh mengulangi lagi. Oke, kita coba lanjut ya. Soal nomor 3. Suatu pembangunan perumahan mewah dapat diselesaikan selama 20 hari oleh 180 pekerja. Jika pembangunan perumahan tersebut ingin dipercepat selesai dalam 160 hari, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah, nah ini kaitannya dengan jumlah pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Otomatis ini kaitannya dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lagi-lagi akan menggunakan dua opsi menjawab soal pertanyaan ini. Yang pertama dengan cara rumus, yang kedua dengan cara kilat atau super cepat. Nah, oke. Yang pertama dengan cara nah ini 240 hari. Nah, ini 240 hari dilakukan oleh 180 pekerja. Nah, jika pembangunan ingin dipercepat selesai dalam 160 hari, nah berapa pekerja yang dibutuhkan? Nah, maka kita selesaikan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, itu langsung aja 240 per 160. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai ini dibalik ya, teman-teman. Ini dibalik. Nah, jadi X-nya taruh di atas per 180. X-nya jadi pembilang, jadi per 180. 180-nya jadi penyebut. Nah, maka X sama dengan 240 tinggal dikalikan silang ya, 240 dikali 180 dibagi 160. Oke, maka hasilnya X sama dengan 270, atau teman-teman bisa coret ya. Oke, 270. Jadi agar pekerjaan bisa diselesaikan selama 160 hari, maka dibutuhkanlah 270 pekerja. Dibutuhkanlah 270 pekerja. Tetapi pertanyaannya adalah, maka banyak pekerja yang harus ditambahkan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah mempunyai 180 pekerja. 180 pekerja berarti tinggal dikurangin 270, tinggal dikurangin 180, maka hasilnya adalah 90 pekerja. Nah, ini karena jadi untuk menyelesaikan dalam waktu 160 hari kita butuh 270, sementara kita sudah memiliki 180 pekerja, maka pekerja yang dibutuhkan adalah 90 pekerja. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Atau dengan menggunakan cara cepat. Nah, kebalikannya ya, kalau berbanding senilai itu yang ditanyakan dijadikan sebagai pembilang kayak tadi ya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai yang ditanyakan itu dijadikan sebagai penyebut. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, yang ditanyakan, oke ya. Nah, suatu pembangunan perumahan mewah selesaikan 240 hari. Nah, tinggal dikurangin. Nah, kan pertanyaannya maka banyak pekerja yang harus ditambahkan gitu kan. Nah, berarti 240 tinggal dikurangin 160 hari, maka ketemulah 80 hari. Nah, kita butuh tambahan waktu 80 hari. Nah, per yang sudah diketahui adalah, nah
yang tadi saya bilang, yang ditanyakan kan 160 hari. Taruh sebagai penyebut di sini. 160 hari ditaruh sebagai penyebut. Nah, tinggal dikali yang udah diketahui adalah 180 hari. 180 pekerja. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan tinggal dicoret ini. Ini 80 coret sama 160. Berarti kan ini 1, ini tinggal 1, ini tinggal 2. Nah, ini 2 dicoret lagi sama 180. Maka hasilnya adalah 90 pekerja gitu. Nah, intinya kalau di perbandingan senilai itu yang ditanyakan itu dijadikan sebagai pembilang. Nah, kalau di perbandingan berbalik nilai yang ditanyakan sebagai penyebut. Ini kan 160 hari itu. Nih, pertanyaan jadi sini, jika pembangunan perumahan tersebut ingin dipercepat selesai dalam 160 hari. Nah, ini kan ditanyakan 160 hari. Taruh sebagai penyebut di sini. Nah, pembilangnya apa? Pembilangnya adalah yang diketahui. Kita kan ketahui bahwa ada 240 hari pengen diselesaikan 160 hari, berarti kita butuh 80 hari lagi tambahan, karena 240 dikurangi dengan 160, maka 80 hari per yang ditanya kali yang sudah diketahui. Sudah, maka jawaban yang tepat langsung ketemu 90 pekerja. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui rumus seperti ini, maka kurang dari 10 detik teman-teman bisa mengerjakan soal ini. Itu sehingga waktu yang tersisa bisa mengerjakan soal yang lebih susah yang lainnya gitu. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, jika ada komentar atau kritik boleh tulis di kolom komentar ya, sebelum kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Seperti itu. Soal nomor 4. Suatu rumah dikerjakan selama 15 hari oleh 8 pekerja. Apabila pemilik menginginkan selesai dalam waktu 12 hari, maka berapa pekerja yang perlu untuk ditambahkan? Nah, di soal nomor 4 ini sama dengan soal nomor 3, kaitannya dengan jumlah pekerja dibandingkan dengan waktu menyelesaikan suatu pekerjaan. Otomatis ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 4, kita menggunakan cara pertama yaitu dengan menggunakan rumus ya. Nah, di sini ada 15 hari dikerjakan oleh 8 pekerja. 15 hari dikerjakan oleh 8 pekerja. Apabila pemilik ingin menyelesaikan waktu pekerja dalam 12 hari, ini 12 hari, maka berapa pekerjaan yang dibutuhkan gitu. Nah, oke, maka diperoleh 15 per 12 sama dengan, karena ini berbalik nilai, maka kita balik ya. Ini 8 dijadi 8x jadi x per 8. Oke, karena ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Oke, maka tinggal kita kalikan silang, berarti 12 kali x. Terus bentar. Nah, 12 kali x terus 15 dikali dengan 8. Nah, gitu. Maka hasilnya 12x sama dengan 15 kali 8. Nah, sehingga 120 dibagi 12, x sama dengan 10. Nah, gitu. Nah, tapi kan di sini yang ditanya adalah berapa pekerja yang perlu ditambahkan. Nah, pekerja yang perlu ditambahkan. Nah, maka tinggal dikurangi aja. Kita sudah punya 8 pekerja di sini, 8 pekerja. Sementara untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 12 hari kita membutuhkan waktu 10 hari. Maka tinggal dikurangkan aja, 10 dikurangi 8. Maka hasilnya adalah kita butuh tambahan pekerjaan sebanyak 2 pekerja atau 2 orang. Ini kalau menggunakan cara rumus. Kalau menggunakan cara cepat, nah seperti yang dijelaskan tadi, kalau berbalik nilai, nah itu yang ditanya itu jadi penyebut ya. Nah, jadi gini, tinggal dikurangin ya. Nah, 12 hari, 15 hari. Nah, berarti tinggal kurangi 15 tinggal dikurangin 12 sama dengan 3 hari ya. Nah, 3 hari. Nah, taruh di atas 3 harinya yang sudah diketahui. Terus yang ditanyakan adalah menginginkan selesai dalam waktu 12 hari. Nah, taruhlah sebagai penyebut di sini. 12 hari di sini. Yang ditanya ditaruh di penyebut karena ini perbandingan berbalik nilai. Tinggal yang udah diketahui 8 pekerja. Oke. Tinggal dicoret ya. 3 sama 12. Ini sisa 1. Ini sisa 4. Nah, tinggal coret lagi 4 sama 8. Sisa 2. Gitu. Maka hasilnya tinggal 2 pekerja. Berarti pekerja yang perlu ditambahkan adalah 2 orang atau 2 pekerja. Oke, ingat ya, ini pakai cara ini. Oke teman-teman, kalau dalam situasi terburu-buru boleh pakai cara ini. Ingat,
Kalau perbandingan berbalik nilai itu yang ditanya dijadiin penyebut ya. Kalau perbandingan senilai itu yang ditanya jadiin pembilang gitu ya. Oke. Soal nomor 5. Karona mampu membuat patung dalam waktu 12 hari dan Ilham bisa menyelesaikan dalam waktu 6 hari. Jika keduanya bekerja bersama untuk membuat patung, berapa hari patung itu akan selesai? Nah di sini kita mengetahui bahwa si Karona mampu membuat patung dalam waktu 12 hari. Nah, kita bikin ya, Karona berarti kan 1/12 karena kan dia mampu membuat patung selama 12 hari. Jadi patung itu kita asumsikan sebagai satu ya, satu kesatuan. Maka karena diselesaikan sama Karona dalam waktu 12 hari, berarti 1/12 bagian patung per hari. Ilham bisa menyelesaikan dalam waktu 6 hari, maka 1/6. Nah, 1/6 bagian patung per hari. Nah, jika keduanya bekerja bersama ya udah tinggal ditambahin, berarti 1/12 ditambah 1/6. Nah 1/12 tambah 1/6 kita samain penyebutnya. Oke, jadi tinggal 1 tambah 2 sama dengan 3/12 gitu. 3/12 sederhanakan menjadi 1/4. Jadi kalau bekerja secara bersama-sama, maka dalam satu hari mereka akan mengerjakan 1/4 bagian patung. Nah, yang ditanya adalah berapa hari. Nah, berapa hari tinggal dibalik ya, sebenarnya 4 dibagi 1, maka 4 hari waktu yang diperlukan untuk membuat patung secara bersama-sama gitu. Oke, berarti jawaban yang benar adalah C. Mudah ya. Nah, intinya kayak gitu. Intinya kita asumsikan bahwa patung itu adalah satu kesatuan utuh, satu patung gitu. Oke, coba kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 6. Fadel Dio Karona adalah seorang penembak jitu. Perbandingan butir peluru senjata yang dimiliki Fadel Dio Karona adalah 2:3:5. Jika semua butir peluru senjata tersebut mereka kumpulkan, maka memiliki total peluru sebanyak 80 butir peluru. Selisih peluru Fadel dan Karona adalah, nah gini ya. Nah, kita lihat Fadel F, Dio Karona. Nah, 2:3:5. Ingat, ini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai kita langsung lihat soalnya aja. Soalnya mintanya apa nih? Selisih. Oh, selisih peluru Fadel dan Karona. Langsung aja. Fadel Karona. Ini berarti kan selisihnya 5 tinggal dikurangin 2, maka 3. Ya, 3, maka 3. Maka 3. Terus yang sudah diketahui total peluru. Nah, total peluru tinggal dijumlahin 2 tambah 3, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10. Berarti 3/10 gitu ya. 3/10. Nah, tinggal dikali yang sudah diketahui berapa nih? 80 butir. 80 butir. Oke, tinggal dicoret ini. Nah, itu maka hasilnya 3/10 kali 80, maka hasilnya ada 24. Ini tinggal coret ya, coret, berarti 3 kali 8, ini tinggal 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi selisih peluru Fadel dan Karona adalah 24 butir. Sangat mudah sekali teman-teman ya. Soal nomor 7. Seorang pembuat sepatu dapat membuat sebanyak 80 pasang sepatu dalam waktu 23 hari. Jika pembuat sepatu tersebut menambahkan waktu 7 hari lagi dalam membuat sepatu, berapakah sepatu yang dapat adalah sebanyak, nah ini ya. Oke, soal nomor 7 itu kaitannya dengan perbandingan senilai ya. Nah, jadi 80 pasang sepatu dalam waktu 23 hari. Jika menambah 7 hari, otomatis jadi 30 hari. Pertanyaannya, kalau 30 hari dapat berapa pasang sepatu kan gitu. Nah, pertanyaan gitu. Kalau 30 hari dapat berapa pasang sepatu? Sementara kalau 23 hari itu kita dapat 80 pasang sepatu. Oke, maka kita tuliskan saja seperti biasa, 80 pasang sepatu dapat dikerjakan dalam waktu 23 hari. Nah, berarti berapa pasang sepatu yang bisa dikerjakan dalam waktu 23 ditambah 7 hari atau 30 hari ya. Nah, maka ini termasuk perbandingan senilai. Kita gunakan rumus perbandingan senilai. Berarti 80 per X sama dengan 23/30.
gitu, 23 per 30. Nah, tinggal kita kalikan silang 80 kali 30 X kali 23, maka 23X sama dengan 80 kali 30, 2400. Nah, X sama dengan 104,3 atau kita bulatkan menjadi 104. Maka jawaban yang paling tepat adalah D gitu. Jadi untuk dalam waktu 30 hari maka akan terbuat 104 pasang sepatu yang dapat kita buat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Baik, teman-teman, demikianlah pembahasan materi TIU terkait perbandingan kuantitatif. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman yang akan mendaftar CPNS tahun 2021. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan share channel ini agar kita bisa terus belajar bareng dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS tahun 2021. Nah, untuk video selanjutnya mungkin kita akan masih membahas materi TIU terkait dengan materi kecepatan. Oke, teman-teman, saya Sigit Suhem. Apabila ada saran, mohon tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.